tetapi kebetulan saya mungkin lebih dulu memiliki sertifikasi kompetensi pendamping. Izinkan saya akan mengenalkan diri. Nama saya Endah Marendah Ratmanijaz. Kebetulan saat ini saya membantu di dua universitas, yaitu Universitas Mahakarya Asia sebagai dosen tetap di sana, dan satu lagi di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sana juga saya sebagai konsultan SDM. Kebetulan saya sedang disertasi di Universitas Teknologi Yogyakarta di manajemen manajemen strategik, ambil manajemen strategik, tapi belum lulus ini. Jadi kita akan belajar, saya akan sharing ya, lebih tepatnya akan sharing tentang materi yang akan dijadikan untuk acuan untuk nanti kita tentunya mengikuti uji kompetensi. Nun sewu dari Bapak Ibu semua, apa sudah ada yang pernah ikut uji ya? Bukan uji nyali mungkin ya, uji kompetensi? Sudah, Bu. Oh ya, berarti lebih mudah ya. Jadi nanti akan katam ketika menulis kompetennya ya Pak ya. Jadi kalau nanti ikut bukan sesuatu yang menegangkan lagi, jadi nanti tinggal nyontreng-nyontreng kompetennya ya. Jadi saya cuma di sini cuma berbagi saja. Nanti juga tidak terlalu banyak, karena enak kalau online itu tidak terlalu banyak yang harus diteskan ya, waktunya juga lebih sebentar. Jadi saya juga malah sekarang lebih sering berburu sertifikasi kompetensi dari online ini, karena memang lebih efektif, lebih murah, lebih mudah juga gitu, karena memang prosedurnya tidak terlalu ribet juga dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan semoga dengan nanti ini kemanfaatannya bisa lebih lebih bermanfaat ya, lebih terasa seperti itu. Nah, izinkan saya juga memperkenalkan diri. Saya ibu dari 3 anak perempuan. Saya kebetulan punya 15 sertifikat kompetensi PNSP, Bapak Ibu. Yang sebenarnya harusnya 20, tapi yang 5 belum saya RCC lagi, belum saya perbaharui karena sudah lewat dari 3 tahun kan kita harus memperbarui lagi. Dan harapannya dengan kita ikut kompetensi ini, kita menjadi lebih kompeten di bidangnya. Jadi saya sebagai konsultan SDM di Universitas Proklamasi 45 itu bukan dari S2, S3, S1 saya. S1 saya keuangan, S2, S3 saya marketing. Jadi saya mendapatkannya dari 2 sertifikat BNSP kompetensi saya. Jadi saya kompeten di bidang SDM. Jadi saya makanya bisa melakukan aktivitas konsultan di sumber daya manusia untuk membantu Pak Rektor di Universitas Proklamasi 45. Begitu perkenalan dari saya. Oh ya, asal saya dari Jakarta, Bapak Ibu, dan saya sudah tinggal di Jogja dari 2004. Dan alhamdulillah anak saya tiap minggu juga ke Semarang, Bapak Ibu, kan anak saya di Universitas Diponegoro di jurusan statistik. Alhamdulillah sudah tinggal sidang, sedang menunggu sidang. Jadi saya cukup rajin dan kunjung ke kota Semarang. Lain kali kita bisa bersilaturahmi. Begitu sedikit dari saya. Izinkan saya untuk menyampaikan materi ya, tentunya materi supaya kita apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Menurut saya apa sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu. Oh, gitu. Sudah, Bu. Ya, Cuma belum Bu. di slideshow. Yang di laptop kita
Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Cuma sepertinya belum di slideshow kan, Bu. Sampun ya. Nggih, sampun, matur nuwun. Saya matur nuwun Pak. Soalnya gabut ini punya anak saya jadi. Oke, hari ini kita sharing tentang menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3. Jadi di setiap kompetensi itu ada rata-rata ya, tidak semua. Ada rata-rata K3-nya. Nah, keselamatan kesehatan kerja ini sangat penting karena memang mengingat kita selama ini kadang tidak terlalu aware dan care terhadap hal-hal yang seperti ini seperti digambar ya Bapak Ibu. Hal ini ketika setelah saya mendapatkan ikut kompetensi K3 dan juga di beberapa seperti ini kita ikut pendampingan juga ada materi-materi K3, dari situ saya sekarang ini lebih peduli pada hal-hal seperti ini. Saya pernah mengikuti TOT ya di Bandung itu, hal ini tidak terlalu dipedulikan ya Bapak Ibu, sehingga saya juga jatuh karena adanya tali-tali ini, kayaknya kan udah hafal, udah ingat gitu, tetapi ternyata waktu waktu menjadi fasilitator sempat terjatuh juga, yang ini sakitnya nggak seberapa ya, tapi malunya. Jadi sekarang saya sangat belajar lebih peduli dan lebih ini untuk mengurusi hal ini. Dan saya juga selalu mengingatkan dan datang 1 jam, kalau offline itu datang 1 jam sebelum acara dimulai sebagai fasilitator maupun pendamping, itu pasti saya sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian tujuan daripada pembelajaran ini adalah harapannya ketika kita setelah mengikuti materi ini, setelah kita tahu gitu, kita akan sebagai peserta kompeten kita bisa menerapkan prinsip-prinsip kesehatan kerja ini untuk mengendalikan resiko di tempat kerja sesuai prosedur yang berlaku di tempat kerja. Harapannya seperti itu. Bukan hanya di tempat kerja, saya sekarang jadi lebih peduli ketika saya menjadi pendamping gitu, ketika menjadi fasilitator, saya sangat peduli hal-hal seperti ini. Bukannya dulu tidak perlu, karena saya pikir apalagi di hotel gitu ya, mungkin harusnya gitu hal seperti ini sudah menjadi garansi ya, sudah menjadi, tapi ternyata tidak juga. Di sini ada yang namanya mengenali yang namanya hajat ya, dan potensi efek kesehatan yang merugikan di tempat kerja. Hajat ya Bu ya, bukan hajat Bapak Ibu. Jadi yaitu segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya, bahkan eksiden ya, atau insiden di berbagai lingkungan kerja. Dipastikan kita dapat menemukan hazard tersebut dengan melakukan identifikasi hazard. Nah, contohnya apa sih? Nah, di sini ada Bapak Ibu di hazard fisika ya. Kalau di sini kita biasanya suhunya panas. Nah, kalau suhu panas, kadang sekarang ini kondisinya kita sudah suhunya sangat panas, kita harus lebih peduli karena mungkin saja peserta yang kita dampingi, peserta yang akan kita ajak itu merasa kondisinya tidak baik gitu dengan suhu yang panas gitu, seperti sekarang ini tidak ber-AC. Mungkin kan kita kadang Bapak Ibu nanti menjadi pendamping itu kan pasti seperti kita sedang pengabdian itu kan ya, pasti di suasana dan situasi kondisi yang pasti menemukan hal seperti ini. Nah, ini harus kita atasi dengan mungkin kita pindah tempat, mungkin cari yang lebih baik, yang teduh seperti itu. Kemudian suhu dingin juga ini sangat berpengaruh ketika misalnya musim dingin di beberapa tempat tertentu, misalnya kayak yang lebih tinggi ya, tentunya yang lebih tinggi, tempat-tempat yang lebih tinggi itu mungkin akan merasakan lebih dingin daripada di bawah gitu, di kondisi-kondisi misalnya kita di pegunungan, misalnya kita pengabdian masyarakat di daerah Wonosobo dan sebagainya, itu kan suhunya dingin. Nah, itu juga jangan sampai peserta ya merasakan kedinginan. Kita juga harus mungkin sedikit lebay atau norak ya, kita gimana Bapak Ibu dingin nggak, tapi menurut saya hal ini ternyata sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita sedang mengisi, sedang mendampingi, kita harus memastikan bahwa mereka kondisinya dalam keadaan nyaman, Bapak Ibu. Mungkin menjadi lebih ekstra bicara, lebih ekstra peduli. Tapi inilah yang harus kita lakukan ketika kita menjadi kompeten. Sebetulnya tidak harus kita menjadi kompeten, kita menjadi lebih peduli, tetapi memang seharusnya kita menjaga hal-hal seperti itu. Yang kemudian adalah pencahayaan yang kurang. Nah, kenapa pencahayaan yang kurang ini sangat dipedulikan? Karena biasanya
tidak semua posisi duduk itu mempengaruhi kepada pencahayaan tertentu. Misalnya kalau di hotel ya Bapak Ibu itu kan juga pencahayaannya tidak semua ada lampu pas lampunya gitu. Jadi kadang pencahayaan itu menjadi permasalahan ketika sedikit tidak berfungsi dengan baik ya, misalnya seperti itu menulis saat itu, atau misalnya yang kita dampingi adalah Bapak Ibu yang sudah sepuh. Nah, Bapak Ibu yang sudah sepuh, jadi itu juga membuat matanya ya, mata para peserta itu akan bekerja lebih ekstra sehingga menjadi kurang baik melihat, kurang baik memperhatikan kita, kemudian juga jadi tidak bisa fokus terhadap yang kita sampaikan. Nah, kemudian getaran, ini salah satunya adalah getaran. Getaran itu bisa terjadi di mana aja, misalnya memang di situ sering gempa, atau misalnya kereta. Nah, kereta tidak harus pas gempa. Seperti saya pas mengisi di Cilacap itu, Bapak Ibu kan dekat di kereta api ya, dekat kereta api itu, jadi getar terus tempat kondisi tempat pendampingannya gitu. Jadi membuat kita, kalau saya karena tidak terbiasa, membuat sayanya malah yang tidak fokus. Kalau Bapak Ibunya mungkin fokus ya karena sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi seperti itu ternyata gitu. Ternyata itu malah membuat kita yang tidak fokus, kan ternyata tiap beberapa menit ada jalur kereta. Karena kalau di Cilacap itu kan bukan kereta bukan kereta orang ya saja yang lewat, tetapi juga kereta barang seperti itu atau kereta Pertamina. Itu kan tiap menitnya pasti berlalu lalang dan kita sedikit terganggu ketika kita tidak bisa menghadapi situasi dan kondisi yang menjadi tidak terbiasa oleh kita seperti itu. Nah, radiasi ini tentu banyak ya faktornya. Nah, itu bisa kita alami di mana saja dan kapan saja. Itu juga harus menjadi proteksi diri kita agar kita lebih aware. Ada nggak gitu radiasi di sekitar kita? Mungkin tidak peduli kalau tempatnya di hotel ya Bapak Ibu, atau tempatnya lebih pendampingannya itu lebih nyaman gitu ya, misalnya kayak di rumah orang yang memang dipersiapkan untuk menerima kita, atau di kantor kelurahan, kecamatan, mungkin dipastikan sedikit lebih baik gitu ya, atau lebih baik daripada kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Tetapi ini adalah hal-hal yang harus kita antisipasi ketika kita berada di situasi dan kondisi yang ada benar-benar di lapangan. Tentunya kalau UMKM pasti kebanyakan kita turun ke bawah ya di lapangan. Kemudian hazard berikutnya adalah sesuatu yang potensial yang menimbulkan kerugian. Misalnya apa? Bahan kimia, kemudian arus listrik, lubang di jalan, lantai licin, kan seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita akhirnya tidak peduli ya pada hal-hal seperti ini karena kita tidak pernah mengalami kondisi yang seperti ini gitu. Tetapi kalau tadi sekali lagi saya bilang di perkantoran, di hotel, mungkin ada tanda-tanda yang seperti di gambar ini Bapak Ibu. Tetapi ketika kita pendampingan di lapangan, kita tidak mungkin menemukan tulisan-tulisan yang mengingatkan kita pada bahwa ada jalan lubang, ada lantai licin, seperti itu. Di desa-desa kan tidak selalu, orang kan kadang nutupin pakai daun. Nah, padahal itu lubangnya dalam banget. Nah, yang seperti itu kan kita kadang kok bisa ya gitu ya. Tapi nyatanya bisa dan ada gitu. Terus arus listrik, bahwa mungkin tidak tahu kalau air adalah penghantar listrik terbaik ya. Jadi itu juga menjadi buat kita buat acuan gitu, bahwa kita hal-hal seperti ini kadang disepelekan Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan lubang di jalan itu kadang cuman ya udah gitu, orang lewat aja ditutupin daun gitu. Padahal dalamnya minta ampun. Nah, lantai licin juga ya, kena hujan belum sempat dipel seperti itu. Nah, terus akibatnya apa? Ada resiko-resiko di situ cedera. Terus ada bahkan penyakit, bahkan kematian yang ditimbulkan oleh itu. Non sewu sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Ini cukup jelas ya. Apa mungkin ada? Bapak Ibu? Apa cukup jelas? Izin mau bertanya, Bu. Yes. Ya, untuk penerapan K3 ini, gitu kan, apakah ada standar khusus dari setiap
jenis usaha, katakanlah untuk perdagangan, kemudian ada yang jasa, ada yang manufaktur, itu apa ada tingkatan-tingkatannya atau memang sendiri-sendiri, pembuatan standarnya itu tersendiri? Kalau kita fokus di pelatihan kompetensi K3 ada Mas standar khusus Bapak. Tetapi ketika kita sebagai di sini fasilitator maupun pendamping hanya mempelajari sekian menit ya, ini sekian menit atau sekian jam K3, kita tidak mempelajari sedetail itu gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempelajari K3-nya, kompetensi BNSP K3-nya sendiri itu ada standar khusus. Begitu Bapak. Tapi ketika kita mempelajari di sini untuk sekedar menjadi, karena itu menjadi poin ya untuk menjadi KUK-nya, ini menjadi harus disampaikan, gitu, harus dilakukan, gitu. Seperti itu Bapak. Tapi standar khususnya yang saya sampaikan ini adalah standar khusus yang umum, gitu, yang general, yang ada di di unit kompetensinya. Jadi tidak serta merta menjadi ukuran totalitas gitu. Tapi kalau ketika kita mengikuti kompetensi K3-nya sendiri itu sangat lengkap. Jadi harus begini seperti itu. Tidak boleh ini lebih dari sekian, jarak duduk, listrik seperti itu, pencahayaannya harus sekian, itu lebih detail lagi. Tapi karena di sini kita memang hanya sekedar tahu ya, harus ada di unit kompetensi itu K3 ini. Jadi kita akan mempelajari secara general. Secara general ini tadi, Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah secara general, secara umum. Seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih. Begitu, Bapak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi kalau kita mengikuti lagi, kalau misalnya saya ngajar di K3-nya khusus, memang yang K3 kompetensi lebih detail lagi, Bapak Ibu. Tidak seperti ini. Ini saya globalkan saja. Jadi kalau kita mempelajari unit kompetensi, tidak hanya unit kompetensi, tetapi kompetensi K3-nya sendiri itu lebih detail dan lebih jelimet gitu, seperti itu. Jadi misalnya saya mengikuti kompetensi unit misalnya kompetensi manajer ya, sekedar manajer saja gitu, hanya sebagai pengawasan. Tapi ketika saya mengikuti lebih detail lagi di koperasi ya, jasa keuangan misalnya kasir gitu ya, detail lagi itu kasir. Kemudian juru buku, lebih detail lagi pekerjaan juru buku, seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika saya menjadi ikut mengikuti sertifikasi kompetensi manajer itu semuanya saya pelajari, tetapi tidak sedetail ketika saya mengikuti per kompetensi itu. Misalnya tadi saya bilang, saya sebagai manajer harus mengetahui pekerjaan kasir. Saya sebagai manajer harus mengetahui pekerjaan juru buku. Nah, untuk itu saya menjadi sebuah tantangan buat saya. Jadi saya harus ikut detailnya itu. Karena kalau saya nggak ikut detailnya, saya tidak bisa tahu sebenarnya kerjaan mereka tuh apa sih gitu. Sementara saya harus tahu seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya ikut juru buku, saya ikut kasir, saya ikut juru pagi seperti itu. Jadi marketing, karena memang itu akan melengkapi seperti ini kan. Kita kalau pelajar K3 di sini ya sekilas aja, artinya yang general lah, yang memang harus umum, yang harus kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Cukup nih, mohon izin saya melanjutkan. Ada lagi yang namanya hazard kimia. Di sini ada yang namanya asam ya. Jadi asam itu tentu zat-zat yang mengandung asam itu juga harus kita perhatikan. Ada lagi yang mengandung basa. Ada lagi seperti contohnya ada di sini ada bahan bakar. Nah asap, karena memang kalau kita di lapangan menjadi pendamping, tentu kita tidak bisa gitu serta-merta menginformasikan, oh saya mau ada pendampingan, kalau nggak ada asap, nggak bisa. Kecuali memang seperti saya ketika turun ke bawah itu sebagai penilai ya, tim penilai daripada bank sampah ya, bank sampah itu lain cerita. Pasti sebelum hari H
sebelum hari H penilaian sudah dilakukan informasi tidak boleh ada asap di sekitar, karena itu merupakan penilaian di dalam bank sampah seperti itu. Kalau kita waktu jadi pendamping tidak ada informasi, mau ada pendamping Bu A, Bu B, jangan ada asap ya, tidak ada. Logam berat juga ini harus diperhatikan, di sekitar kita sangat banyak gitu, yang memang orang tidak tahu harus membuang kemana gitu ya. Orang juga tidak tahu, kalau di desa-desa itu kan tidak tahu apakah ini layak jual atau tidak gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi hazard biologi, itu ada yang namanya bakteri, ada virus, ada parasit, ada jamur, ada binatang berbisa juga HIV. Perlu diketahui kita juga harus punya sedikit ilmu Bapak Ibu, tidak harus ahli, tidak harus pintar di bidang-bidang ini. Kenapa? Ketika kita misalnya, kalau ada binatang berbisa, karena di lapangan tentunya kita tidak bisa ya mengindahkan atau seperti waktu saya di Kalimantan ya pasti ketemunya binatang berbisa. Waktu di Kalimantan ya pasti ketemunya binatang-binatang buas lainnya gitu, yang itu tidak ada di pelajaran kan, Bapak Ibu tidak pernah ada yang ngasih tahu gitu. Tetapi minimal ketika kita ada binatang berbisa ini, nanti kalau kita kena seperti ini gitu. Apalagi waktu di Kalimantan Timur itu kan memang di desa sekali ya, di 10 desa. Jadi itu bukan program pemberdayaan masyarakat dari kampus, tetapi saya memang karena ikut sertifikasi kompetensi ini Bapak Ibu, jadi diajak oleh beberapa teman untuk membantu mengembangkan BUMDes, kemudian mengembangkan koperasi dan UMKM gitu di beberapa wilayah. Nah, salah satunya di Kalimantan itu. Jadi kita kan tidak bisa mengerti gitu ya, tidak bisa. Nah, kalau kita ini jamurnya berbahaya, beracun, itu juga kita harus belajar sendiri gitu, harus mengetahui gitu, karena memang di sana kan alamnya masih natural ya, masih alami juga gitu. Kemudian juga HIV. Nah, pengetahuan ini sangat diperlukan untuk kita ketika kita menemukan di lapangan, Bapak Ibu, di lapangan hal-hal seperti ini kok penting banget gitu kan. Cuma pendamping UMKM aja harus tahu virus. Menurut saya itu sangat penting sekali gitu. Ketika saya menjadi belajar banyak tentang HIV ya sebagai kader di Yogyakarta ya, sebagai perwakilan dari sebuah kelurahan dan kecamatan untuk HIV, itu saya belajar banyak bahwa HIV misalnya tidak bisa menular melalui ini itu gitu. Nah, ketika ada Bapak Ibu, ketika kita melakukan aktivitas kita sebagai pendamping UMKM, orang kan cenderung mendiskriminasi orang-orang seperti ini. Nah, itulah saatnya kita memberikan edukasi bahwa misalnya HIV, kok ngapain sih kita pendamping UMKM, misalnya pendamping ini kita harus ngurusin kayak gitu. Karena supaya orang juga bisa nyaman ketika berinteraksi dengan orang itu. Atau orang itu tetap bisa ikut aktif di kegiatan yang kita dampingi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak mendiskriminasikan hal-hal seperti ini. Ketika kita memiliki sedikit pengetahuan ya, tidak harus ahli saya bilang itu, untuk bisa memberikan gitu sedikit edukasi juga memberikan sosialisasi gitu seperti itu, untuk harapannya mereka bisa lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi yang ada. Di sini ada lagi yang namanya hazard ergonomis, yaitu ada manual lifting, ada posisi duduk, repetitive motion ya. Jadi ketika kita posisi duduk memang tidak nyaman ya, membuat kita misalnya semutan, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam ya Bapak Ibu. Nah, mempengaruhi situasi dan kondisi kita ketika kita bekerja gitu. Ketika kita menjelaskan misalnya kan mungkin waktu di mahasiswa kita bisa jalan-jalan gitu ini, tetapi saat di sana misalnya kita nggak mungkin gitu melakukan hal ini gitu, ketika melakukan pendampingan gitu. Karena kan dari pribadi kita nggak mungkin bolak-balik dengan orang yang sangat banyak yang mendengarkan kita, atau orang yang duduknya di pelosok ya, di lantai seperti itu, kita juga nggak bisa kan bolak-balik. Nah, otomatis kita kadang melakukan posisi duduk. Nah, kadang posisi duduk itu juga membuat kita menjadi tidak nyaman, karena kalau kelamaan juga kita yang semutan lah, yang punggungnya ini. Nah, itu kita harus bisa punya sendiri gitu untuk bisa membuat kita nyaman gitu, sampai selesai kegiatan. Nah, di hazard psikososial yaitu jam kerja yang panjang ini dia. Ketika kita melakukan pekerjaan yang panjang, tentunya kita akan menjadi secara gitu, kita akan mengalami kejenuhan, mungkin bosan gitu terhadap situasi dan kondisi yang ada. Nah,
ini juga harus bisa diantisipasi. Karena kita ketika melakukan pendampingan tentu ya kalau Bapak Ibu sejauh ini maaf nyaman ya, bisa pulang ke kampus, bisa pulang ke rumah. Buat saya itu bukan jam kerja yang panjang gitu. Tapi ketika Bapak Ibu nanti kan ketika melakukan pendampingan gitu, seperti yang saya alami itu Bapak Ibu jam kerjanya yang menurut saya sangat panjang. Perjalanan saja 4 jam, pulang balik 8 jam. Kerja di 8 apa 7 desa itu jaraknya jauh-jauh. Jadi sehari cuma dapat 1 desa. Bayangkan saja Bapak Ibu, kan Bapak Ibu juga pasti ada yang pernah mengalami hal ini. Itu kan membuat kita bosan, mana internet nggak ada, boro-boro TV ya, internet nggak ada, kita baru bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, orang lain dengan internet ya baru pas sudah sampai di kota kecamatan. Itu kan membuat jam kerja menurut saya sangat panjang gitu. Kemudian komunikasi dan koordinasi tidak baik. Nah ini juga saya sedapat mungkin gitu ya, Bapak Ibu juga mungkin pasti akan mengalami terhalang gitu ya di komunikasi dan koordinasi yang tidak baik, misalnya dengan pelaku UMKM-nya, atau tokoh masyarakatnya, atau teman kita sendiri, rekan kita sendiri pastinya gitu. Nah, sebagai seorang yang kompeten gitu, karena kita belajarnya soal kompetensi, sebaiknya kita memang harus bisa gitu menunjukkan hal-hal ini, yang kita harus bisa memahami, harus bisa ingin mengerti gitu dengan situasi dan kondisi kita selalu bersama mereka gitu. Saya juga kalau di Jogja sendiri terkendala bahasa ya Bapak Ibu ya, karena saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Cuman saya sedapat mungkin ya belajar mengerti gitu bahasa Jawa apa ya, orang Jawa mungkin unggah-ungguh gitu kalau di depan mereka seperti itu, harapannya yang menjadi agar mudah bisa berkomunikasi dan mengkoordinasikan lebih baik untuk bisa tersampaikan maksud dan tujuan kita menjadi pendamping. Di pembagian tugas yang tidak jelas ini dia. Ketika kita mungkin yang banyak kerjaan, ketika kita menjadi lebih dominan, ketika kita menjadi lebih banyak pekerjaannya dari orang lain. Saya pernah menemui seperti itu, Bapak Ibu juga pasti pernah menemukan seperti itu. Seperti misalnya waktu pas kita harus presentasi terhadap hasil yang akan dilakukan, teman saya tuh benar-benar yang tipikal orang yang introvert ya, lebih tepatnya mungkin nggak introvert dan nggak bisa ngomong atau bagaimana deh. Jadi dari mulai maaf Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dari nge-MC-in, dari mulai presentasi, ngejelasin ya saya semua gitu. Jadi kok bisa ya kayak gini ya, tapi ternyata memang situasi dan kondisinya daripada nggak jalan ya, di FGD itu ya sudahlah gitu. Akhirnya supaya semua jalan semua ya, meskipun tidak ada pembagian tidak jelas dan tidak baik ya, ya harus bisa gitu. Saya tahu pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Sering malah ya. Nah, ada sumber daya terbatas. Saya sering diberangkatkan untuk meminimalisir pengeluaran itu cuma berdua dan bertiga, jadi di tiap wilayah gitu. Bahkan ada yang cuma sendiri gitu. Jadi ya harus bisa gitu. Kemudian ada konflik. Konflik ini tidak selalu dengan teman kerja kita, dengan kampus, dengan konflik yang ada di sini adalah bisa jadi dengan tokoh masyarakat yang kita mungkin tidak welcome terhadap kita gitu. Jadi saya pernah ke pesisir di sini Bapak Ibu di selatan gitu ya. Jadi ternyata mereka ada konflik gitu. Jadi ketika kita masuk kita juga seperti menjadi bagian dari konflik itu gitu. Akhirnya ya kita tidak jadi juga gitu mengembangkan di situ yang untuk bisa ya seiring sejalan untuk bisa lebih maju gitu harapannya di pesisir selatan itu. Ternyata karena di dalamnya itu ada konflik, jadi antara tokoh masyarakatnya, orang yang tua-tuanya dengan karang tarunanya gitu untuk bisa mengembangkan pantai selatan. Nah, dari situ kita juga nggak bisa masuk sembarangan, nggak bisa masuk, kecuali kalau mungkin kebanyakan sih ada beberapa universitas sukses ya, tetapi suksesnya saya lihat cuma dapat data aja gitu, tapi keberhasilannya tuh kurang, seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini apakah mungkin ada yang kurang paham? Kok ngomongnya cepat banget ya Bapak Ibu. Pertama memang kebiasaan, kedua memang kan dibatasi sampai jam 17, sementara masih ada satu file lagi begitu. Mohon izin jika ada yang ingin bertanya, monggo. Jelas ya sepertinya. Apa ngantuk Bapak Ibu? Lelah ya? Sama. Oke. Mungkin
mungkin ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Iya, sangat jelas ya, orang tulisannya bahasa Indonesia ya. Jadi jelas. Tulisannya kan bahasa Indonesia, terus bukan tulisan saya ya yang kayak dokter, jadi juga jelas. Oke, ini dia beberapa hazard safety itu seperti bekerja di ketinggian. Ini pasti Bapak Ibu sering melihat lah ya, orang dengan 1000 nyawa naik-naik gitu ya, udah pasti ini. Kemudian dengan bekerja dengan mesinnya yang bergerak, kemudian longsoran, ledakan, runtuhan, dan api. Nah, ini bukan pekerjaan kita, Bu. Ngapain dikasih tahu? Oh ya betul, tetapi kita bisa, Bapak Ibu, maaf, pada situasi seperti ini. Nah, saya bukan karena memiliki mengajarkan ini jangan sok tahu. Oh tidak, karena ketika saya di Kalimantan, Bapak Ibu, itu kan ada saya adalah kerjasama dengan CSR-nya mana tambang batu bara ya, miliknya LG ya, miliknya Korea. Nah, jadi setiap hari tuh dengar yang namanya longsoran, ledakan, runtuhan daripada batu bara itu gitu, yang lihat mesin bergerak hilir mudik gitu ya, tokang-tokangnya itu di air yang sampai dia tuh jatuh ya, pada jatuh di laut gitu ya, sehingga ikannya menjadi tidak bisa banyak lagi, sementara petani juga menjadi nelayan menjadi kehilangan mata pencahariannya karena hal-hal ini gitu. Hal-hal ini kan kemudian runtuhan ya, terus lihat api gitu. Jadi ya itu memang pekerjaan dari mereka, tapi kalau kita yang tidak terbiasa ya lumayan terganggu ketika kita melakukan pendampingan, karena sok aja kayak tadi kan ada getaran yang banyak, terus gempa tuh di sini udah biasa seperti itu. Kemudian ledakan ya seperti itu udah biasa. Kita kan nggak pernah terbiasa ya, apalagi di Jogja ya, anteng, nggak dengar apa-apa, walaupun saya rumahnya 500 meter dari keraton ya tetap aja gitu. Hal-hal seperti ini sangat mengganggu menurut saya, tapi ya sok-sok tenang gitu aja. Tapi ya itu tadi, sekali lagi bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada orang yang melakukan pekerjaan itu, tetapi di sini disampaikan ketika kita adalah memang sebagai pendamping, sebagai fasilitator, kadang menemukan hal-hal seperti ini. Oke, di sini ada potensi efek kesehatan yang merugikan di tempat kerja. Itu ada Undang-Undang 1 Nomor 70 tentang keselamatan kerja, di mana tempat kerja itu adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana-mana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya. Di sini adalah seperti contoh, ini ada manusia, ada properti, ada lingkungan, ada kualitas barang dan jasa, ada nama baik. Jadi ini efeknya ya, efek-efek dari hazard. Kemudian penyebab kecelakaan kerja ada dua. Yang pertama, tindakan yang tidak aman. Jadi suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Contoh simpelnya tadi di gambar-gambar tadi ya. Contoh ini juga nih. Di gambar ini juga ada orang masang gitu ya, pakai tangga seperti itu ya nggak apa-apa. Tetapi nggak ada yang megangin. Itu kuat kok Bu gitu. Iya, tapi tingkat keamanannya bagaimana? Nanti kalau terjadi kecelakaan siapa yang bertanggung jawab gitu kan, seperti apakah dia setiap manusia diasuransikan? Kan tidak juga gitu kan, tidak semua orang diasuransikan. Kemudian kondisi yang tidak aman ini ada tadi tindakan, ada kondisi yang tidak aman adalah kondisi fisik atau keadaan berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan seperti itu. Nah, di sini untuk memudahkan ya pengendalian risiko kesehatan di tempat kerja, ada eliminasi, ada substitusi, ada rekayasa teknik, ada administrasi, dan ada APD. Nah, itu bisa menghilangkan bahaya, kemudian substitusi menghilangkan sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu yang memiliki bahaya yang lebih sedikit, melakukan perubahan atau modifikasi secara teknik. Terus pengendalian risiko dan bahaya dengan membuat peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemberian isolasi yang diterapkan pada manusia. Jadi hal-hal ini bisa ya, administrasi itu maksudnya kita bikin aturan-aturan Bapak Ibu. Jadi saya 10 tahun Bapak Ibu bekerja di PT Indonesia Epson Industri Cikarang, itu melakukan ada SOP-nya ya. SOP-nya itu ya itu tadi, pulang pergi jalurnya harus berbeda. Itu namanya aturan ya, tadi itu aturan gitu. Itu hal-hal yang jadi panahnya ke pulang harus tidak boleh lewat dari panah itu. Kalau panahnya pulang pergi nggak boleh ini. Ketika ada tubrukan itu akan menjadi kecelakaan gitu. Kemudian shift antara shift
shift kedua ya. Shift kedua itu pulang akan bersama dengan yang kerja seperti saya, yang karyawan biasa, yaitu jam 4. Sehingga nanti akan tubrukan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dibuat dengan membuat perbedaan selisih setengah jam. Walaupun akhirnya kami tetap menunggu yang mereka, tetapi meminimalisir kecelakaan adalah ketika kita bertubrukan di loker-loker, meminimalisir ketika kita bertubrukan di kamar mandi, meminimalisir ketika kami pulang pergi itu ya di panahnya itu berdesak-desakan gitu. Karena memang kami kan menggunakan baju seragam ya, seragam pabrik. Nah, ketika pulang pasti kita malu, kita pasti ganti baju. Itu kan berarti kita menggunakan fasilitas loker. Nah, itu juga otomatis kita sering bertubrukan di situ dan ganti bajunya itu kan lumayan cepet-cepetan. Jadi itu juga bisa membuat atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik ya, kecelakaan itu tadi. Kemudian di sini ada assembly point, di situ ada jalur evakuasi yang seperti saya sampaikan, saya kasih contoh ada jalur evakuasi. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa dilihat ya kalau di mal-mal yang besar juga pasti ada jalur evakuasi ini. Karena memang itu adalah salah satu kita harus tahu ya Bapak Ibu ya, maaf. Kalau Bapak Ibu pasti ke mall juga nggak terlalu peduli hal-hal ini. Tapi buat saya pasti nyari Bapak Ibu jalur evakuasi, kemudian ada alarm ini seperti apa. Soalnya pernah ada salah satu mall itu bunyi Bapak Ibu ternyata karena ada kebocoran air. Jadi ketika kita di atas kita panik gitu karena mendengar bunyi sirine meraung-raung. Jadi kita juga melalui jalur evakuasi. Tapi ternyata apa ya, hanya adanya kebocoran air yang keluar ya dari salah satu tempat gitu yang kita tidak tahu di mana, tetapi kita sudah tahu jalur evakuasinya di mana karena biasanya itu akan mematikan semua lampu termasuk listrik Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita harus sedikit aware tadi ya ketika kita datang di mall gitu, jangan nyari sale dulu ya. Kalau bisa nyari jalur evakuasinya di mana seperti itu. Atau kamar mandi ya biasanya Bapak Ibu pasti ibu-ibu pasti kamar mandi, saya bebedak. Oke. Lanjut ke peran fasilitator dalam K3 ya sama dengan pendamping, yaitu aturan K3 di tempat kerja nasional dan atau internasional itu akses, terus identifikasi gap-nya, resiko dan potensi hazardnya. Kemudian ada safety information. Nah, pastikan lingkungan pelatihan aman dan sehat, dipantau terus-menerus, laporkan penyimpangan, berikan saran. Jadi kalau kita sudah kompeten ya kalau bisa, bukan kalau bisa ya harus bisa melakukan ini semua. Kemudian ada fenomena gunung es kecelakaan kerja. Biasanya di 10% itu biaya kecelakaan dan penyakit ya, pengobatan, gaji, biaya yang diasuransikan. Kemudian yang 90% yaitu ini dia kerusakan gangguan, kerusakan peralatan dan perkakas, kerusakan produk dan material, terlambat dan gangguan produksi, biaya legal atau hukum, kemudian ada pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat, sewa peralatan, waktu untuk penyelidikan, gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang, biaya pemakaian pekerja pengganti dan atau biaya melatih. Kemudian ada upah lembur, ekstra waktu untuk kerja administrasi, berkurangnya hasil produksi akibat dari si korban, hilangnya bisnis dan nama baik atau citra. Ini dia. Jadi itu masuk ya Bapak Ibu. Jadi kok bisa ya kayak gini dipelajari? Betul Bapak Ibu. Ketika di sini saya kasih contoh ya, gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang. Mungkin kalau kita di universitas nggak ada ya seperti itu. Tapi ketika saya di pabrik Bapak Ibu, ada salah satu land ya. Kalau di sana kan land ya untuk berjalannya material-material untuk melaju jalannya part-part untuk membuat printer, membuat kamera dan sebagainya, itu part-part itu poin-poin kecilnya ya, apa bagian-bagian terkecilnya part itu bagian-bagian terkecilnya dari yang akan dimasukkan ke dalam printer ya. Itu ketika itu rusak lainnya, otomatis para operator istilahnya itu tidak bisa bekerja Bapak Ibu. Nah, otomatis perusahaan tetap harus membayar meskipun waktunya hilang karena operatornya nggak bekerja, mereka tetap harus dibayar gitu. Seperti itu. Jadi, nah biaya pemakaian pekerja pengganti juga sebetulnya
kalau di tempat kita mungkin jarang juga ya di universitas, tetapi ketika kita melakukan pemakaian pekerja pengganti ini, ketika kita adalah, ini bukan cuma biaya melatih, tetapi ketika kita adalah pekerjaan banyak, tetapi tidak bisa diakomodir oleh kita sendiri, seperti itu. Biasanya kita memerlukan pekerja pengganti gitu, atau memerlukan penambahan pegawai pengganti yang statusnya tidak kontrak, tidak juga temporary ya, tetapi hanya pada saat itu saja, biasanya pakai relationship ya, pakai kenalan temennya, sahabatnya dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya perubahan fisiologis ya. Di situ efek merugikan keluhan, ada juga gejala penyakitnya ya, ini didaring dan kematian. Ini jika mungkin tadi ya Pak Farsis ada tugas, ini mungkin membuat job safety analysis aja yang ada di Bapak Ibu atau yang sudah dilakukan Bapak Ibu terkait ketugasannya sebagai sesuai dengan kompetensi yang diambil. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti singkat saja, terus kemudian disertakan bukti-bukti, kemudian juga disertakan juga dengan mungkin foto ya, foto buktinya itu bisa juga foto gitu bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan ini. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Yang saya hormati rekan sejawat, ada yang kurang jelas, kurang paham? Tidak ada yang jelas ya, nanti nanya dari pertama. Capek. Oke. Monggo, Pak Fikri mungkin, Mbak Bu Eni, Ibu Eni, Pak Bayu. Cukup biasa jelas, Bu. absenin kalau mahasiswa jadi absenin. Apakah ada pertanyaan mungkin atau kurang jelas? Tidak ada yang jelas. Sedih banget kalau nggak ada yang jelas ya. Nggak ada yang paham, nggak ada yang dimaksud. Mungkin bahannya nanti bisa di-share juga. Itu unit kompetensinya bisa dibagi. Sudah saya sampaikan ke Pak Warsis untuk mungkin dibaca-baca. Atau mungkin nanti bisa untuk sebagai pendamping, bisa untuk presentasi ulang, tidak apa-apa. Kerja kita kan menyalin, menyontek, meniru ya. Oke, tidak ada ya? Sepertinya sudah jelas ya. Ibu Vinda sudah ya, Bu Vinda? Wong Semarang kan halus ya, kok beletak-beletak. Saya sama dengan Pak Warsis, kalau nggak bakal sakit hati. Pak Warsis juga orang Madura, jadi kalau ngomong kami sama-sama cepat, sama-sama apa gitu. Sama-sama tunggu dulu Bu Endah, jadi kayak gitu. Jadi samaan sejenis. Pak Warsis orang Madura ya, ketemu orang Betawi jadi. Mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan ya, Bapak. Mohon izin. Salah share, maaf. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Tadi muncul, sekarang hilang. Faktor sekali. Oke. Ini ada motivasi ya. Motivasi di sini adalah suatu proses yang menjelaskan ya mengenai 3 hal ini.
intensity, direction ya, persistence, dan individu yang mengarah pada pencapaian tujuan. Nah, motivasi suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Jika berhasil dicapai akan menciptakan kepuasan. Jadi tentunya Bapak Ibu semua ada motivasi kenapa sih ikut seperti ini? Apa karena ikut-ikutan? Apa karena memang udah dibayarin kampus? Atau dimotivasi? Atau dipaksa? Disuruh? Kan pasti semua orang punya hal-hal tertentu gitu seperti itu. Oh, di sini apa membesar? Agak tulisan. Mungkin harus di bawahin ya. Nah, di motivasi kerja itu biasanya sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Di dalam psikologi industri disebut pendorong semangat kerja. Jadi kalau misalnya kita bekerja seperti saya, Bapak Ibu ya, ini usia kan makin tua ya, bukan makin muda ya. Nah, itu kan kita harus punya juga motivasi gitu. Nah, kalau bertanya kenapa sih saya suka berburu kompetensi gitu ya, sertifikasi kompetensi itu sebetulnya karena saya merasa akan tergerus oleh waktu dan kesempatan mungkin ya, karena pasti banyak yang lebih muda, pada banyak yang lebih hebat tentunya ya, lebih modern gitu. Jadi itu yang menimbulkan saya motivasi kerja saya untuk bisa berbeda dengan teman-teman yang lain ketika mungkin mereka lebih pintar di bidangnya ya, di bidangnya masing-masing. Ketika seperti saat ini saya bisa diajak mungkin oleh Pak Warsis itu kan karena saya punya kompetensi pendamping, bukan hanya sekedar kenal, tetapi punya sertifikasi pendamping dan fasilitator. Jadi itu yang bisa saya yang diajak gitu. Ketika kita tidak punya, Bapak Ibu mungkin kita tidak, atau maaf, saya S3 doang pasti nggak bakal diajak oleh Pak Warsis karena memang itu adalah poin-poin daripada kita menjadi sebagai gitu ya, sebagai fasilitator di sini. Itu. Jadi yang dipakai adalah sertifikasi kompetensinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu doktor, Bapak Ibu S2 itu hanya bonus ya, bonus di dalam kompetensi karena banyak beberapa teman saya memang kompeten di bidangnya itu, ada yang belum sarjana, ada yang masih SMA, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan terus tergerus dengan mereka kompetensi, kita nggak punya seperti itu. Jadi hanya membandingkan sama dengan saya menjadi konsultan SDM di beberapa koperasi juga karena kompetensi saya, bukan karena pendidikan formal saya ya, S1 saya keuangan, S2, S3 saya kan marketing gitu. Jadi saya terus berburu ini ya lebih karena ingin lebih meningkatkan dan manfaat, juga ada motivasi sendiri yaitu tadi di saat mungkin seperti kondisi seperti sekarang ini pandemi ya masih bisa bermanfaat gitu ya buat orang banyak karena selain memiliki pendidikan formal tentu Bapak Ibu juga kalau bisa memiliki kompeten sertifikasi kompetensi ini. Nah, motivasi di dalam dunia kerja tentunya banyak hal ya, begitu caranya mengarahkan daya atau potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Kuat lemahnya motivasi kerja seseorang ikut menentukan besar kecilnya prestasi. Jadi banyak banget yang teman-teman rekan dosen gitu ya, rekan dosen saya tentu Bapak Ibu. Mungkin kalau di kampus Bapak Ibu mungkin sudah standar ya salary-nya. Kalau di tempat saya kan swasta kecil ya, jadi itu juga membuat teman-teman saya Bapak Ibu tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi gitu. Karena memang maaf, dengan kondisi ekonomi seperti ini, kemudian juga dengan kami bernaung di boleh dibilang universitas tidak besar ya, otomatis salary juga tidak bisa signifikan dengan kemauan dan kemampuan yang tidak imbang gitu. Jadi kadang jujur ya Bapak Ibu di lokasi di tempat saya bekerja ya motivasi kerjanya ya tidak terlalu tinggi karena ketika kita berprestasi nggak ada reward,
ketika lu rajin, mau lu kerja keras gitu ya, baik, jujur, nggak ada reward juga, gaji ya tetap sama, mau mata, nah itu dia. Jadi kan bikin mereka itu ya kadang hopeless gitu. Ini aku mau sampai kapan koyong ini kayak gitu kan, seperti itu kadang pembicaraannya gitu. Nah, saya sebagai teman ya tentunya memotivasi, saya bilang ya kalau misalnya kita gitu memiliki kompetensi ini, insya Allah ya kalau misalnya jago nyari penelitian dana hibah ya tentu akan punya dana lebih gitu. Tapi kalau yang B aja ya biasa-biasa aja ya pasti akan cukup kerepotan, atau yang jam kerjanya hanya sedikit ya, ada jam ngajar sedikit, kalau mahasiswanya sedikit kan seperti itu. Tapi kalau ketika kita bisa memiliki kompetensi ya, memiliki sesuatu yang unik dan berbeda, pasti kita akan bisa tetap terpakai seperti itu Bapak Ibu. Meskipun kita mungkin bukan orang yang smart banget gitu di dunia kerja, di dunia nyatanya seperti itu gitu. Tapi memiliki etos kerja saja tidak cukup, memiliki kejujuran, tapi kita harus punya kompetensi, nilai kompetensi itu. Makanya kalau kita harus kompeten gitu di bidang kita. Sehingga itu yang dalam tanda kutip saat ini masih bisa. Saat ini bukan masih ya, saat ini yang bisa laku dijual gitu dalam tanda kutip itu tadi. Jadi meskipun mungkin bayarannya kecil gitu ya, saya mengabdi di kampus itu di 2 tempat itu, tetapi saya karena memiliki sering mengajar training, yaitu buat tambah-tambahan buat saya itu yang memiliki menjadi motivasi saya untuk terus bekerja, karena saya mencintai pekerjaan saya, karena saya mengajar itu buat saya passion ya, bukan sekedar mencari tingkatan-tingkatan seperti itu. Bahkan saya nggak menjabat apa-apa, jadi lebih suka saya jadi konsultan aja gitu, jadi bisa kayak gini kalau misalnya nanti open ya bisa jalan kemana-mana juga nggak perlu ada responsibility besar gitu. Mengapa kita perlu motivasi? Nah ini orang kan kadang sendiri-sendiri ya motivasinya itu ada yang pengen karena karirnya, pengen dianggap lebih, pengen dianggap punya bisa menjadi decision maker di tempat itu, bisa jadi pengen bahwa itu suatu prestise ya, bahwa itu sebuah motivasi itu bisa biar dibilang wakil rektor itu tinggi ya, dihormati dan sebagainya. Kan setiap orang memiliki motivasi sendiri, ada pencapaian sendiri-sendiri gitu. Seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang memang tidak terlalu suka seperti itu, tapi dia memiliki motivasi lain gitu, di bidang yang lain gitu. Buat saya semuanya sama saja ketika kita masih tidak padam motivasi itu untuk menjadi apapun gitu, bukan karena orang lain gitu. Jadi ketika kayak saya kemudian ya udah saya nggak, bahkan ketika koperasinya ingin membayar kompetensi saya nggak mau, karena saya nggak mau berhutang ya gitu, seperti itu. S3 aja saya bayar sendiri, saya nggak mau berhutang. Orang-orang nyari LDP, udahlah kelamaan juga, saya pasti harus berkompetisi dengan teman-teman yang lebih muda. Banyak teman saya juga kemarin yang dapat, enggak, saya juga nggak terlalu tertarik begitu, karena motivasi saya bukan tidak ada ya, karena kalau itu harus belajar lagi, harus banyak, harus benar-benar yang menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian kalau 3 tahun lalu juga saya hampir berangkat ke luar negeri, dan itu pertimbangan saya tidak bisa, sebenarnya S3 saya rencana nggak di sini. Tapi karena pertimbangan kemarin ibu saya sakit, jadi saya nggak bisa. Nah, tapi motivasi itu seiring seumur sejalan ya lama-lama hilang. Akhirnya saya meneruskan di swasta di sini saja, dan enaknya ya tidak terlalu beban harus ini ya, karena memang tidak biaya dari pemerintah ataupun dari ini ya. Kalau teman-teman saya yang lain kan memang dari pemerintah dan harus dikejar punya target. Kalau saya paling ya kena cas lagi, bayar lagi kalau nggak selesai kan seperti itu. Nah, motivasi ini juga menjadi bagian dari bagian kalau bisa menjadi habit kita ya, ketika kita bisa memotivasi orang di sekitar kita, mahasiswa mungkin nanti yang kita dampingi itu bisa akan memberi inspirasi. Tentunya harusnya memang kita menjadi praktisi itu karena ketika kita memang tahu gitu, bagaimana mungkin kita seperti gini. Saya menjadi konsultan itu Bapak Ibu, sebetulnya saya tidak harus bekerja everyday gitu di kampus di UP itu, di Universitas Proklamasi, tetapi karena saya merasa gimana saya SDM bisa memberi contoh, bisa memotivasi orang untuk datang lebih pagi, lebih awal, menjadikan SDM itu baik gitu. Ketika saya sendiri nggak pernah melakukan itu gitu. Waktu itu walaupun secara MOU-nya dan perjanjian dengan Bapak Rektor bahwa saya tidak perlu gitu tiap hari datang ke kampus, tapi saya
gimana orang bisa jadi role model, gimana orang bisa memotivasi orang lain untuk datang lebih awal, on time, dan sebagainya, pulang juga on time, bagaimana begitu ketika ada aturan SOP atau aturan kepegawaian kita buat, sementara kita sendiri nggak pernah melakukan, kan menurut saya itu kurang pas gitu, seperti itu. Nah, pentingnya motivasi ini pertama adalah keinginan untuk hidup ya, ini udah pasti harus ada. Keinginan akan suatu posisi yang seperti saya sampaikan tadi, adalah keinginan akan kekuasaan itu tadi. Kalau kita berkuasa, kita bisa memiliki kekuatan sebagai decision maker seperti itu. Keinginan akan pengakuan ya, kadang mungkin kalau kebanyakan orang pengen diakui aja gitu. Kalau diakui bahwa dia smart, oh diakui bahwa dia kerja jadi dosen, oh diakui ya udah gitu. Ada beberapa teman saya juga seperti itu karena dia praktisi dan ada yang punya IO, ada yang ini ya. Dia cuma pengen kerja jadi dosen itu ya mengaplikasikan ilmu sama ya bahwa dia punya status dosen itu Bapak Ibu. Ada yang begitu ya pasti ada lah gitu. Nyatanya seperti itu. Jadi hanya ingin itu saja gitu. Secara keuangan ya karir pun dia tidak ngurus apa repot ya. Tadi juga saya lihat ada sister, ada ini sedikit repot ya gitu. Walaupun kalau saya jadi ikut-ikutan ngurus. Nah, proses motivasi ada kelompok kebutuhan yang belum terpuaskan di situ ya. Muter tegang ya karena misalnya ada dorongan-dorongan, kemudian ada melakukan serangkaian kegiatan perilaku mencari ya. Seperti tadi ini Bapak Ibu ikut kompetensi itu mencari, ikut S3, kemudian ikut lagi seminar, webinar di berbagai tempat itu ya untuk mengisi BKD-nya. Mungkin tujuan telah tercapai, kebutuhan yang telah terpuaskan, kemudian ada reduksi dari ketegangan itu. Putar lagi ke kelompok kebutuhan yang belum terpuaskan. Terus begitu siklusnya Bapak Ibu. Nah, jenis-jenisnya yang pertama adalah motivasi positif. Bagaimana misalnya di situ manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah, imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Kalau motivasi negatif, tentu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar. Kalau di kampus mungkin nggak terlalu kelihatan ya, reward dan punishment. Tetapi kalau pas saya di pabrik itu sangat terasa Bapak Ibu. Jadi kalau saya terlambat 1 menit itu sama dengan potongannya 1 jam. Tapi kalau saya terlambat 1 jam itu akan potongannya 1 hari. Jadi sama saja saya dihitung nggak masuk. Jadi begitu saya sudah terlambat 1 jam, ini saya nggak pernah masuk. Nah, tapi serta-merta bukan karena saja ada potongan uang itu Bapak Ibu, tetapi berkorelasi kepada penilaian kinerja saya yang tidak baik ketika saya rajin tidak terlambat atau tidak masuk itu. Jadi ketika saya nggak mau rugi ya udahlah, ketika udahlah potong aja sehari, masuk juga percuma. Tetapi akibatnya fatal ketika di akhir cerita biasanya kami ada 3 kali reward ya, 3 kali reward, yaitu mungkin kalau yang kenaikan gaji, kemudian 3 kali itu reward gaji, kemudian ada di akhir itu ada Natal dan Hari Raya ya, kita dapat ya, kalau yang merayakan Natal ya dapat bonus Natal. Kemudian yang terakhir adalah kinerja. Jadi kalau kita banyak tidak masuknya ya otomatis kita tidak ada tambahan. Jadi ada A, B, C, D. Jadi kalau D ya 1 kali gaji, C itu 2 kali gaji, dan seterusnya. Itu sangat diimpikan oleh setiap buruh di saat kami bekerja itu gitu. Jadi kalau sekarang ya nggak ada seperti itu. Jadi memang harus ada motivasi tersendiri untuk bisa mendapatkan gitu ya, mendapatkan dari diri sendiri terutama. Jadi mungkin kalau sekarang ya paling bagus, Mbak Enda bagus gitu. Motivasi negatifnya ya paling gimana sih Mbak, masa kerja begitu lama, masa staffing begitu aja lama gitu, tidak tahu bahwa proses di bawahnya itu menstaffing orang tidak semudah membalikan tangan gitu. Seperti itu. Udah ditempatkan ya pasti menolak. Saya nggak cocok Bu, saya nggak mau Bu. Nanti malah saya nggak bisa maksimal. Seperti itu kan ada pembicaraan seperti itu yang mungkin kalau atasan tidak pernah mencapai seperti itu ya mungkin kurang paham ya, bukan Bapak tidak tahu, tapi mungkin kurang paham hal-hal seperti itu. Kecuali kalau kayak saya mungkin besok di atas ya, jadi saya paham karena saya kan dari bawah. Seperti itu. Ini ada teori-teori motivasi, nggak terlalu banyak saya sampaikan karena ini Maslow ya. Sudah pasti Bapak Ibu sudah banyak belajar ya, jadi udah banyak membaca lah. Ini paling terkenal itu teori Maslow ya, pengukuhan, tujuan, harapan, keadilan, seperti itu. Oke, sampai sini 16.40 saya dikejar waktu. Saya nggak dikejar waktu ya, waktu diem-diem baik. Silakan kalau ada pertanyaan dulu.
Mungkin takut nge-cut ya, takut ada punishment, nggak ada ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Manusia itu berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Tentu kita semua paham ini. Dalam diri manusia ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu pengembangan diri. Ya. Kualitas diri itu pemenuhan diri. Penghargaan itu ada pencapaian, ada status, tanggung jawab, reputasi, ada juga sosial, ada afeksi, relasi, keluarga, rasa aman, keamanan, aturan stabilitas, dan raih fisiologis, makanan, minuman, tidur, pakaian. Puncak ya ketika di atas gitu. Ada pengembangan diri, ada pencapaian, ada status paling penting ya. Statusnya apa? Dosen, gitu. Orang jadi lebih respect, lebih ini gitu. Padahal kadang ada teman saya juga bilang, waduh, padahal ngerti jabatanku ngene gitu kan, statusnya gini, tapi mereka nggak tahu gitu kondisinya seperti itu kan. Tapi kan itu udah ada penghargaan tersendiri dari sebuah status. Nah, sosial, relasi itu penting sekali Bapak Ibu untuk kita gitu ya, terutama ketika kita bersosialisasi dan berinteraksi. Buat saya ini paling penting karena memang ketika kita punya hubungan yang baik ya, kemarin ada salah satu teman saya bisa pindah ke universitas lain ya karena relasi gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teori eksistensi relasi pertumbuhan ya, di situ teori dan motivasi ya. Terus ada formulasinya ya di tingkat kebutuhan 3 kelompok, 3 poin ini. Kemudian ada hierarkinya, ada realisasi diri, penghargaan, sosial, dan cinta. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak soal buta oleh cinta, tetapi memang itu faktor penting adanya need ya. Keselamatan dan keamanan fisiologis. Gitu. Kemudian ada 2 faktor ya. Ada teori 2 faktor. Kemudian faktor-faktor tertentu di tempat kerja menyebabkan kepuasan kerja, sementara ada di bagian lain ada pula faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Faktor yang menimbulkan kepuasan itu faktor pemuas ya, ada juga faktor menimbulkan ketidakpuasan seperti contohnya faktor kesehatan. Terus ini contohnya yaitu ada faktor pendorong yang datang dari luar diri individu, terutama dari organisasi, tempat bekerja ya, kayak itu loh Bapak Ibu, misalnya ngurus lektor, Pak Karti, itu kan dari organisasi ya, dari tempat bekerja yang mengharuskan kita ikut. Disebut juga di sini faktor pemeliharaan yang diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan. Terus gaji, seperti yang saya sampaikan tadi. Kok nyinggung-nyinggung curhat banget? Enggak. Memang itu ada di poin ini. Ada gaji, kehidupan pribadi yang mungkin baik, kondisi kerja yang motivasi dari luarnya apa sih? Dari intrinsik ya, dari datang dari dalam, maaf. Ada motivasi berprestasi di tempat kerja, ada orang-orang yang memang harus berprestasi, progres itu. Nah, itu dikaitkan dengan isi pekerjaannya. Sebenarnya kalau misalnya tidak selalu itu passion, tidak selalu harus ini ya, kita bisa termotivasi untuk berprestasi. Kemudian keberhasilan, adanya pengakuan, ada pekerjaan yang menantang, ada peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Nah, menurut David itu dorongan untuk mengungguli berprestasi dalam seperangkat standar berusaha keras untuk sukses. Ada beberapa pasti Bapak Ibu juga merasakan di tempat kerja seperti itu, di kampungnya juga seperti itu. Nah, kebutuhan akan afiliasi, jadi keinginan untuk berhubungan antar pribadi secara ramah dan dekat. Ada yang orang SKSD ya Bapak Ibu ya, saya termasuk salah satunya. Nanti kalau ketemu, Bapak, pernah nggak saya ngajar Bapak gitu? Kita kan pernah ketemu Pak di Zoom gitu, padahal sok kenal soal ketika Pak Fikri ya, misalnya ketemu pasti ini, saya Pak, apa kabar? Bapak ingat saya nggak? Enggak. Saya sok ingat Bapak nggak ingat saya, nggak apa-apa lah gitu. Nah, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Nah, ini juga mengambil teori ini lingkungan ya, bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Kebanyakan sih begitu harusnya. Ya, bahwa karyawan diberikan tujuan yang spesifik dan sulit dan diberikan feedback maka akan menghasilkan performa. Harusnya ya, ini teori ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih ada merasa di dalam hatinya ya, goal settingnya ini kayaknya aku nggak mau dirimu ngasih
ya feedback apa kayak aku ya gini-gini aja. Ada yang tidak ada lah ya. Ini teori saja. Jika seorang menginginkan dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, maka akan membuatnya sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkan. Baiknya jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Ini effort, performance, reward. Nah, ini adalah situasi pekerjaan dikaitkan dengan apa yang dimasukkan ke pekerjaan itu, kemudian membandingkan dengan rekan kerja. Di tempat kami, Bapak Ibu, juga ada pembagian kerja yang kurang pas ya. Gitu. Jadi saya sekarang sedang staffing dan juga pembenahan untuk menjadikan beban kerja masing-masing orang itu sama. Tapi saya berusaha untuk on the right job juga yang saya lakukan adalah berusaha untuk apa yang dia lakukan adalah yang dia senang. Misal ada orang yang nggak suka administrasi, Bapak Ibu dosen itu. Kemudian saya tanya, mau nggak di LPPN, tapi di pemberdayaannya, mau nggak di bagian mau nggak di bagian ombudsman-nya, pokoknya nggak megang-megang banyak administrasi. Jadi berusaha supaya harapannya bisa maksimal kerjanya. Harapan kita tidak harus. Nah, ini dia ada satu rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Harapannya nanti Bapak Ibu setelah lulus dan kompeten bisa lebih baik dari saat ini. Kenapa? Karena bisa melakukan pendampingan, itu bisa memiliki etos kerja yang lebih baik, bisa melakukan ya sebagai trainer ya seperti saya sebagai fasilitator pendamping UMKM atau operasi itu bisa jadi Bapak Ibu bisa lebih merasakan ya kewajiban kompeten berbeda dengan orang lain itu akan lebih terasa. Lalu kan yang punya dengan yang nggak punya burung Garuda pada baik kan begitu. Nah, enaknya lagi kalau kita punya BNSP ini kan Bapak Ibu pasti diakui di seluruh Indonesia. Jadi saya juga berkolaborasi dengan Pak Warti, terus kalau ada kelompok lain mengajak saya mengisi kegiatan juga bisa Bapak Ibu, karena memang sertifikat BNSP itu memang yang diakui secara nasional gitu. Kalau kita ikut seminar itu ya tentunya tidak relevan gitu. Rasa senang dan puas selama dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita juga tadi saya sudah sampaikan semuanya bahwa kita jenis kelamin misalnya itu juga berpengaruh, lamanya bekerja, lingkungan, rasa aman, umur. Nah, umur, kondisi kerja, tingkat pekerjaan, lingkungan, waktu istirahat, dukungan yang berasal dari luar diri dan ukuran organisasi atau perusahaan. Teori kepuasan kerja tentu akan hanya teori-teori. Silahkan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu monggo. 50 supaya saya juga tidak korupsi waktu. Nanti ditegur oleh Bapak Artis, my boss. Silahkan ada sharing-sharing mungkin 10 menit terakhir, Bapak Ibu. Monggo Bu Eni. Izin Bu Indah. Iya, terima kasih. Untuk tentang motivasi tadi ada motivasi positif. Agak keras mungkin Pak. Ya, yang tanya. Tentang motivasi tadi disampaikan ada dua motivasi positif dan negatif. Nah itu juga saya juga kalau hubungannya sama motivasi saya lebih senang kalau baca bukunya Anthony Robbins ya motivasi itu ada juga yang basicnya NLP itu motivasi positif dan motivasi negatif. Kalau bahasa lainnya itu kalau di bahasa buku di Indonesia ada The Power of Kepepet sama The Power of Dream. Jadi yang satunya termotivasi karena satu apa Pak? The Power of Kepepet sama apa? The Power of Dream dari impian. Okay. Kalau yang positif itu kan dari impian. Kemudian yang satunya adalah kepepet. Saya juga menyampaikan kepada mahasiswa juga karena dua muara motivasi ini kita tuh tahu kita tuh lebih karakter tuh yang mana, yang The Power of Kepepet atau The Power of Dream. Kita tergeraknya itu lebih cenderung karena kepepetnya atau karena ke positifnya, karena impian kita. Karena yang menggerakkan itu ya itu tadi kayak seperti surga dan neraka lah. Surga orang diceritakan surga dia tergerak atau dia diceritakan neraka dia tergerak untuk
menghindarinya. Nah, untuk dalam sisi motivasi positif maupun negatif, dalam pengalaman Bu Endah dalam hal membina UMKM itu lebih banyak yang mana ya Bu ya? Yang lebih ke positif, the power of dream, atau yang negatif, the power of kepepet? Terima kasih Bu. Dari sekian banyak pertanyaan cuma itu ya. Saya udah dengerin dengan seksama loh Pak Misbahul, udah sampai gini-gini telinganya, takut salah dengar ternyata. Itu simpel banget saya jawabnya, dua-duanya Pak. Dua-duanya saya padukan, saya kolaborasi. Kebetulan saya juga wira swasta, wira usaha, dan sama dengan Pak Warsis ya. Pertama memang the power of kepepet. Kepepetnya karena pasangan saya kebetulan PNS ya Bapak Ibu, jadi saya juga gajinya di universitas juga kecil, jadi saya punya the power of kepepet, gimana caranya biar dapur ngebul, bisa piknik tipis-tipis, anak kuliah 2 sekolah ya bisa tercapai gitu keinginannya. Dan saya juga punya dream Pak, Bapak Ibu. Saya juga punya dream. Orang lain kok bisa punya rumah gitu kan, punya rumah di kota gitu. Tapi rumah saya di kampung di Bantul sana. Bisa punya mobil, bisa punya sesuatu gitu ya, dream. Nah, dalam membina UMKM ya, di Kemasis, alhamdulillah saya di Unmaha itu, di Universitas Mahakarya Asia, jadi Bapak Ibu, core-nya memang entrepreneurship kalau di Unmaha itu. Jadi Bapak nanti bisa browsing di Universitas Mahakarya Asia itu memang di sana memang core-nya ya, unggulannya itu adalah entrepreneurship. Jadi saya selalu memberikan mereka the power of kepepet tadi. Ketika lo nggak punya duit, lo harus punya duit gimana caranya? Halal dong. Dari mana caranya? Ya bikin kerja di orang. Kalau nggak kerja di orang, ya bikin usaha. Nah, dari bikin usaha ini, usaha yang sesuatu yang kamu suka dulu. Nah, saya selalu menggariskan. Jadi di entrepreneurship 1 itu, Bapak Ibu, dan pendampingan UMKM itu, karena saya kebetulan 12 tahun Bapak Ibu jadi Ketua TPPKK Kelurahan, jadi ketika saya dengar banyak banget ibu-ibu yang tidak punya keterampilan, ibu-ibu, saya menganukan ibu-ibu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dari kurang mampu tidak bisa punya usaha. Nah, dari the power of kepepet dan juga punya big dream ya, saya bilang minimal kita bisa beli bedak, bisa nyangoni anak kita gitu. Akhirnya mulailah dari merintis, salah satunya adalah bank sampah gitu kan. Sampah itu bisa kita olah, bisa kita daur ulang, bisa kita rubah ya dari barang yang tidak laku dijual menjadi laku dijual. Jadilah mereka memiliki keterampilan dan mengumpulkan plastik misalnya gitu, Pak Misbahul. Akhirnya kan have dream dia. Oh ternyata kalau saya bisa mengumpulkan kardus ini jadi duit toh. Nah, akhirnya berlomba, apalagi besi, Pak Misbahul, cari dia besi itu malah dicari di jalan. Nah, ketika ada perayaan, semua orang berebut Pak Misbahul untuk mendapatkan kardus. Saya jadi bingung, saya nggak ada, saya banyak saingan jadinya ngumpulin kardusnya. Nah dari situ mereka udah mulai belajar. Terus kemudian mulailah mereka ikut beberapa orang yang ikut keterampilan. Jadi kami mengadakan pendampingan UMKM itu mengadakan kursus dan pelatihan yang saya ambil proposalnya di dinas-dinas pariwisata, dinas-dinas koperasi, dan UMKM seperti itu, Pak. Proposalnya dimasukin. Ketika sudah goal, di situ saya ada deskripsi lagi, di situ Bapak atau Ibu boleh memilih keterampilan apa aja yang mereka inginkan. Nah, itu lebih gampang. Kalau kan dia punya mimpi, aku pengen 2 warung, nah, otomatis dia harus yang masak. Aku pengen 2 bengkel, nah dia ikut keterampilan yang bengkel. Oh aku pengen belajar ekoprint, nah, seperti itu. Nah, dari situ kita mulai menginventaris mana orang yang mau ikut ini. Mulailah mereka Bapak Ibu. Ketika mulai banyak, akhirnya ada anak KKN, ada anak PKL yang saya linkkan ke situ, jadinya mereka bisa punya Instagram, punya ini. Nah, membantunya di situ, akhirnya mereka menjadi banyak, menjadi komunitas Bapak Ibu, menjadi besar, dan sekarang mereka benar-benar yang bikin itu karena memang senang, pengen punya dream, pengen punya beli motor, pengen punya ya baju bagus gitu, dengan bisa terus berproduksi seperti itu. Nah, ketika pandemi
kain-kain itu menjadi nggak laku kan Bapak Ibu. Kemudian saya tawarkan, ayo sini saya jualin masker-masker yang batiknya itu. Jadi satu kain itu bisa jadi 30-40 batik masker ya. Kemudian yang mayat, ayo divariasi. Sekarang udah banyak ternyata yang jual masker seperti ini. Tempelin seperti itu. Jadi dari hal yang kecil mereka bisa menjadi sesuatu. Jadi kain-kain itu tetap bisa dijual dengan jalan dialihfungsikan, dibedakan seperti itu. Dan alhamdulillah dari komunitas-komunitas kecil itu menjadi mandiri dan sekarang semua menjadi wirausaha. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kita melihat tingkat keberhasilannya adalah apa? Mereka sekarang menjadi pendamping dan wirausaha untuk sesuatu dari yang mereka senangi itu. Karena senang ya, karena senang kan mereka jadi kerjaannya hebat gitu. Dari orang-orang yang maaf tidak sekolah, tidak berpendidikan tinggi gitu. Begitupun mahasiswa Bapak Ibu. Jadi di Tembalang tuh ada Salatnyo ya, itu mahasiswa saya. Dia juga dulu maaf dari orang yang tidak mampu, saya motivasi terus. Dia pengen banget punya makan salad Bapak Ibu, makan salad terus kemudian dia browsing. Nah, salad itu ternyata hanya ada di Pizza Hut, kemudian restoran-restoran. Nah, dream-nya kan nggak come true kayak gitu. Kemudian dia akhirnya bikin, Bapak Ibu bikin dijualin gimana nih Bunda dijualin karena saya ngajar EP1 itu boleh halu ya, boleh direalisasikan. Nanti kalau udah entrepreneurship 3 dia harus realitanya harus ada, dia harus jualan. Jadi 90% mahasiswa saya memang harus bisa berjualan, entah bentuknya apapun gitu. Dan harus mandiri. Entah itu dropship, saya ajarin Bapak Ibu, saya latih mereka dropshipper. Saya juga kebetulan melakukan, jadi lebih enak melakukan gitu. Nah, yang termasuk yang UKM itu mereka saya ajarin yang namanya gimana menggunakan internet, gimana pakai Shopee, gimana pakai Lazada, gimana pakai Tokped, semua Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu bantuin terus ngejualin, kan capek juga kerjaan kita kan nggak selalu mendampingi itu terus-menerus di orang yang sama. Nah, harapannya kan dia juga jadi mandiri. Dan yang Salatnyo itu juga akhirnya keliling Bapak Ibu di kampus, di sekitar gitu. Laku enak, laku banyak pesanan, dia akhirnya beli booth kecil 2,5 juta di dekat Indogrossil Jalan Magelang itu. Lama-lama karena dia pionir daripada salad pinggiran, salad rumahan, akhirnya banyak. Sekarang udah kali 20 atau 30 cabang Bapak Ibu. Dari sesuatu yang ya mahasiswa aja bisa big dream gitu ya, seperti itu. Jadi sekarang kita bisa makan salad di pinggiran jalan, bisa menemukan dengan harga murah, dan dengan kocek berapapun kita bisa beli salad seperti itu. Di Tembalang ada itu saladnya gitu. Nyo itu dari Yolanda seperti itu. Yang UMKM juga Bapak Ibu bisa browsing itu dampingannya saya itu di daerah Tahunan Umbul Harjo itu banyak banget di situ ada jumputan Bapak Ibu. Jadi kampung situ kami patenkan ya menjadi kampung jumputan seperti itu. Beda dengan batik jumput, jadi dari menjumput seperti itu. Akhirnya modifikasi lainnya apa dari jumputan yang sudah ada? Mereka sekarang belajar ekoprint. Jadi baju batiknya itu, bahan batiknya itu jumputan sekaligus ekoprint. Nah, mereka juga akhirnya dilatih membatik, Bapak Ibu. Jadi satu kain itu bentuknya bisa jumputan, perpaduan ekoprint, perpaduan dari batik. Dan ini jujur saja saya nggak pernah memasukkan di untuk ini ya udah kepenuhan juga untuk menyampaikan di kayak lektor kolektor kepala ini, jadi saya tidak terlalu pengaruh seperti itu. Buat saya kemanfaatan ketika itu terasa dan saya bisa melihat mereka sukses mandiri, buat saya itu akan lebih baik seperti itu. Jadi ada itu tadi ya, kepuasan aja, tingkat kepuasannya lebih super tinggi ketimbang ya lektor itu cuma butuh berapa sih masukin data-data itu kan, seminar 1-2 aja udah cukup kok. Saya suka kebanyakan itu mas sampai sudah cukup ada tulisannya kan di situ, sudah cukup, kebanyakan kecukupkan gitu. BKD laporan kan sudah cukup, sedikit saja, kita nggak perlu banyak-banyak. Kalau saya mungkin overdosis ya karena senang aja Bapak Ibu. Insya Allah Pak Misbahul, kalau kita sudah menemukan seseorang yang lebih membutuhkan daripada membutuhkan kemanfaatan kita ketimbang orang yang kita memang kita cari-cari untuk menjadi objek pengabdian sama penelitian kita, menurut saya lebih beda kemanfaatan seperti itu. Begitu dari saya Pak Misbahul, kayaknya udah sangat jelas ya, panjang kali lebar tentang. Monggo kalau ada lagi.
Oke. Mungkin sedikit informasi juga gitu. Ketika Bapak Ibu sudah kompeten ini, mungkin nanti kan selama 3 tahun nanti harus RCC ya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah 3 tahun nanti bukan Bapak Ibu tidak laku di pasaran lagi, tetapi kalau kita kompetensi itu kan harus diperpanjang seperti itu. Mungkin nanti untuk bisa ya RCC tadi ya melanjutkan dari yang ketiga tahun itu. Jadi misalnya kayak saya 2016, 17, 18, terus 18 harus memperpanjang lagi. Ini saya dapat 2020 berarti 21, 22, 23 itu juga harus berhati-hati, harus saling ingatin ya karena memang bareng-bareng tuh lebih enak. Kalau saya selalu sendiri karena kayaknya kok nggak ada yang terlalu terinspirasi. Mungkin gini, jujur aja ya, mungkin kalau secara gitu uang, kalau misalnya kayak saya misalnya waktu asesor itu lumayan mahal ya, 15 gitu waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah. Ya memang ekspensif ya. Tetapi kalau secara hitung-hitungan, kalau saya kenapa tetap bersemangat ya secara hitung-hitungan 3-4 bulan udah kembali kok Bapak Ibu duitnya itu. Apalagi kalau cuman kompetensi yang kayak gini-gini, makanya ya bersemangatlah untuk memburu ini karena kita punya nilai plus itu dibandingin itulah. Dan tidak semua, maaf ya Bapak Ibu, bersyukur sekali di sini punya kesempatan yang sama gitu. Di beberapa kampus tuh belum semuanya punya ini gitu. Jadi walaupun Bapak Ibu terkesan banyak ya di sini kok ikut semua saingan semua, enggak Bapak Ibu. Di kampus saya cuma saya loh. Dari 100 dosen cuma saya yang punya kompetensi pendamping dan fasilitator. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat ya mungkin waktu di sini ya di kampus ini karena memang alhamdulillah ya mungkin semua hal mendukung gitu. Tempat saya belum ada, cuma saya doang gitu. Dan alhamdulillah kenal Pak Warsis, jadi saya yang diajak. Gitu. Jadi jangan melihat begitu, masih banyak, karena memang banyak UKM dan banyak koperasi yang masih sangat-sangat membutuhkan pendampingan kita, Bapak Ibu. Gitu. Di Kalimantan aja saya berdua teman saya, saking kayak nggak ada orang kok ya gitu. Padahal di sana tambang kan banyak banget, saya cuma dapat satu itu, CSR itu doang. Itu aja karena teman saya di link ke Departemen Dalam Negeri, bukan karena dari kampus, jadi nggak dimasukin ke pengabdian juga. Gitu Bapak Ibu. Jadi tetap bersemangatlah gitu, apalagi ketika sudah kompeten dan bisa memanfaatkan ilmunya. Kalau misalnya kita bisa japri-japrian saling ngisi kan, bisa tuker-tukeran kan lebih enak lagi kan. Bapak ke Jogja, saya ke Semarang kan. Tujuannya juga nggak ngukur jalan kan, kita kerja gitu. Saya kan selama ini cuma ngukurin jalan ke Semarang, nengokin anak saya, kan cuma ngukurin jalan, jadi apal tiap gangnya juga. Begitu mungkin dari saya. Jika tidak ada lagi, mungkin sudah cukup ya Pak Warsid. Sudah jam 17:01, saya orang yang on time, jadi saya juga menjalankan amanah Pak Warsis dari Mawardi Institute. Begitu ya Pak Warsis? Begitu Bapak Ibu, ada yang pertanyaan lagi? Mungkin nanti bisa japri, wah ya kalau punya nomornya. Oke, terima kasih banyak dan maaf kalau ada kekurangannya. Semoga bermanfaat meskipun setitik debu. Dan maafin juga jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga Bapak Ibu bisa kompeten dan bisa bermanfaat untuk teman-teman UKM kita. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi dibuka dengan berdoa ya, mungkin kita tutup dengan berdoa ya Pak Warsis ya, Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan secara pribadi kepada Pak Misbahul, kepada Pak Muhammad Sowi, Pak Bayu, Pak Fikri, Pak Injardan Niam, oh ini bukan peserta ini, Mbak Vinda, Mbak Alvinata, masih Mbak, Pak Ibu nih, N Puji, nggak lihat ketika, Mbak Atif, Bu Eni, Pak Teguh, Pak Bagus, dan Pak Nanang, matur nuwun sudah mendengarkan saya di hari ini. Nah, ini ditutup doanya oleh Pak Warsis atau saya, Pak? Dari Ibu sudah nggak apa-apa, Bu. Oh, nggih, Pak Niam. Matur nuwun ya, Pak Niam. Pak Niam sedang bersantai rupanya. Ya, terima kasih, Pak Niam. Iya. Kesempatan, ya. Karena tadi dibuka santai, dengan, Bu. matur nuwun, Pak Niam. Karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa supaya memudahkan dan melancarkan segala aktivitas kita nantinya dan di kemudian hari. Doa penutup, silakan.
Cukup, terima kasih. Salam kompeten dari saya dan semoga sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra, sehat selalu Bu. Sama-sama Bapak juga. Terima kasih Bu. Matur nuwun dari Matur saya. nuwun Bu Enda. Sama-sama Bu. Untuk besok masih sama ya Mas Rizky ya, untuk waktunya nanti kita info lagi lah. Sampai ketemu besok ya teman-teman semuanya. Ya. Oke, makasih Mas Niam. Mut.